Ketika ada gula, nggak cuma ada semut, tapi juga ada sel kanker yang bisa kita deteksi. Mau tahu gimana caranya gula bisa bantu deteksi penyebaran kanker lebih awal? Yuk tonton video ini sampai habis. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Feby Hutomo, saya spesialis kedokteran nuklir konsultan onkologi. Saya berpraktek di MRCCC Siloam Hospital Semanggi. Hari ini kita akan membahas mengenai PET scan. PET scan itu kepanjangannya adalah positron emission tomography. Jadi dia itu sebenarnya adalah suatu kamera yang digunakan setelah kita mengetahui nih bahwa ada sel kanker dalam tubuh. Kemudian kita harus mengetahui sejauh mana sih penyebaran dari kanker tersebut, ukuran dari kanker tersebut, dan apakah ada penyebaran jauh. Jadi yang perlu diketahui, sahabat Siloam harus tetap melakukan MCU terlebih dahulu untuk mengetahui apakah adanya sel kanker atau tidak di dalam tubuh. PET scan ini baru membantu untuk next step untuk melihat penyebaran secara lebih dini. Bahkan sebelum adanya perubahan dari pencitraan anatomis. Jadi mungkin saja CT scan-nya masih normal, tapi PET scan-nya sudah terdapat penangkapan yang patologis. Bahkan sebelum ada keluhan dari pasiennya, kita bisa memberikan pengobatan yang lebih dini, sehingga hasilnya nanti juga pasti akan lebih bagus. Selain itu, PET scan bisa digunakan untuk menentukan langkah-langkah pengobatan atau jenis-jenis pengobatan apa yang diperlukan. Setelah pengobatan pun, PET scan ini bisa digunakan untuk mendeteksi respon dari terapi pengobatan tersebut. Apakah pengobatan ini perlu dilanjutkan atau tidak perlu dilanjutkan lagi. Jadi kalau di MRCCC Siloam Semanggi itu kita mempunyai dua jenis PET scan. Yang pertama itu adalah PET FDG. PET FDG ini digunakan untuk kanker secara umum. Kanker payudara, kanker paru, kanker rahim, dan kanker-kanker lainnya itu bisa menggunakan FDG. Nah, FDG ini adalah fluorodeoksyglukosa. Fluorodeoksyglukosa ini adalah senyawa sejenis gula, tapi sudah dimodifikasi sehingga bisa digunakan untuk mendeteksi sel kanker. Jadi, kalau sel kanker itu kan dia membelah dengan cepat ya. Untuk pembelahan cepat ini, dia membutuhkan energi. Secara umum, dia akan menggunakan energi dari gula. Apabila kita memasukkan FDG, sel kanker itu akan memakan FDG ini, tapi dia tidak bisa menggunakan FDG ini sebagai sumber energi. FDG di dalamnya ini akan memancarkan radiasi, sehingga lokasi dari sel kanker ini itu akan bisa terlihat menyala di bawah pemeriksaan kamera PET. Nah, yang kedua kita punya PET PSMA. Ini adalah prosedur satu-satunya di Indonesia, yaitu prosedur untuk mendeteksi lesi metastasis dari kanker prostat. Jadi PET PSMA ini kepanjangannya adalah prostat specific membran antigen. Sel-sel dari kanker prostat ini memiliki semacam pintu-pintu khusus di permukaannya. Nah, yang kita deteksi itu adalah pintu-pintu khusus ini. Jadi untuk persiapan PET scan itu yang paling penting adalah pasien itu harus konsultasi dulu dengan dokter onkologis. Kenapa? Supaya kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan. Apakah menggunakan FDG atau menggunakan PSMA. Kemudian juga pasien harus menuruti persiapan-persiapan yang diberikan dari kedokteran nuklir. Kalau untuk FDG itu adalah puasa 4-6 jam, kemudian menghindari aktivitas yang berlebihan, kemudian menghindari juga pijat dan olahraga yang berlebihan. Jadi memang PET scan ini menggunakan radiasi ya, tapi yang pertama radiasinya itu terhitung kecil. Jadi sebenarnya aman, tapi tentu saja kita harus melakukannya sesuai dengan indikasi. Tidak boleh juga melakukannya itu setiap hari. Untuk itu akan dibantu oleh dokter onkologisnya. Kalau sudah ada instruksi dari dokter onkologis, baru sebaiknya dilakukan PET scan ini. Nah, sahabat Siloam, jangan sampai terlambat dalam menangani kanker. Dengan metode PET scan, kita bisa mendeteksi penyebaran kanker lebih awal dan menentukan langkah pengobatan yang paling tepat. Jika mengalami gejala yang mencurigakan, segera konsultasikan dengan dokter spesialis onkologi di MRCCC Siloam Hospital Semanggi. Salam sehat!